Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Di video kali ini kita akan bahas perintah slice pada aplikasi AutoCAD. Nanti saya akan jelaskan perintah slice ini mulai dari fungsi, cara mengaktifkan, serta cara menggunakannya. Dan perintah slice ini memiliki banyak metode penggunaan. Nanti saya akan jelaskan semua metode satu persatu secara rinci. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa selain membuat tutorial di YouTube, saya juga menulis tutorial di blog tukanggambar3d.com. Jika kalian ingin belajar dengan panduan teks, kalian bisa baca-baca tutorial di sini. Kalian juga bisa berlangganan artikel via email gratis. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama, saya jelaskan fungsi perintah slice. Perintah slice pada aplikasi AutoCAD berfungsi untuk mengiris atau memotong objek 3D dengan cara menentukan 3 titik koordinat bidang potong atau menggunakan objek lain sebagai bidang potong, seperti circle, arc, surface, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya jelaskan cara mengaktifkan perintah slice. Seperti yang kita ketahui, di AutoCAD kita bisa mengaktifkan perintah dengan berbagai cara. Bisa dari menu bar, bisa dari ribbon panel atau toolbar, bisa juga dari baris perintah. Untuk mengaktifkan perintah slice dari menu bar, caranya kita klik menu Modify. Kemudian kita pilih 3D Operation, kemudian kita klik perintah slice. Maka perintah langsung aktif. Kemudian untuk mengaktifkan perintah slice dari ribbon panel atau toolbar, caranya cukup cari dan klik icon perintah slice. Jika teman-teman menggunakan tampilan workspace 3D modeling seperti yang sekarang saya gunakan, kita bisa menemukan icon perintah slice di tab Home. Kemudian perintah slice ada di dalam panel Solid Editing. Ini icon perintah slice. Icon perintah slice ini juga bisa kita temukan di tab Solid. Nah, ini icon perintah slice. Jika kita klik, maka perintah langsung aktif. Selanjutnya, untuk mengaktifkan perintah slice dari baris perintah, caranya cukup ketik SL, kemudian Enter. Maka perintah slice langsung aktif. Sekarang saya jelaskan cara menggunakan perintah slice. Kita akan praktek memotong atau mengiris objek ini menggunakan perintah slice. Caranya yang pertama kita aktifkan perintah slice. Kita bisa klik icon perintah slice atau ketik SL, kemudian Enter. Perintah selanjutnya, select object to slice. Kita diminta untuk memilih objek yang akan kita slice. Kita klik objek ini, kemudian klik kanan. Perintah selanjutnya, specify start point of slicing plane. Kita diminta untuk menentukan titik awal dari bidang potong. Jadi, di perintah slice ini ada banyak metode. Ada planar object, surface, dan seterusnya. Metode defaultnya adalah 3 points. Di metode 3 point ini kita diminta untuk menentukan 3 titik untuk mendefinisikan bidang potong. 3 titik ini bisa kita ambil referensi titik dari objek yang akan kita potong, atau bisa juga kita klik sembarang. Tapi supaya hasil potongnya terukur, ya kita bisa tempelkan di titik referensi dari objek yang akan kita potong. Misalnya titik awalnya kita klik di 3D midpoint di sini. Kemudian titik keduanya misalnya di 3D midpoint di sini. Kemudian titik ketiganya di 3D midpoint di bawahnya. Setelah kita menentukan 3 titik, kita enter. Maka objek akan terpotong seperti ini. Nah, seperti ini. Paham ya? Jadi kita diminta untuk menentukan 3 titik. Jika titik yang kita tentukan tersebut saling terhubung, akan membentuk plane. Plane tersebut yang digunakan sebagai bidang potong. Saya contohkan sekali lagi. Kita aktifkan lagi perintah slice, kemudian select object, klik kanan. Kita tentukan titik awalnya, misalnya di midpoint di sini. Kemudian titik keduanya misalnya lurus ke atas, jadi tidak nempel di objeknya. Kalau tadi di contoh pertama kan semua titik nempel di objek. Sekarang titik kedua dan ketiga kita klik sembarang saja. Misalnya titik kedua lurus ke atas, titik ketiga lurus ke kanan, kemudian enter.
maka objeknya akan tetap bisa terpotong seperti ini. Paham ya? Itu metode default, yaitu 3 point. Selanjutnya saya jelaskan metode yang lain. Kita aktifkan lagi perintah slice, select object, klik kanan. Sekarang saya jelaskan metode XY, YZ, dan ZX. Metode ini erat kaitannya dengan arah sumbu UCS di sini. X ke kanan, Y ke kiri, Z ke atas. Jika kita menggunakan metode XY, bayangkan bidang potongnya ada di sumbu XY, jadi mendatar. Kemudian jika kita menggunakan YZ, bidang potongnya ada di sumbu YZ, jadi vertikal. Begitu juga dengan ZX. Bayangkan bidang potongnya ada di sumbu ZX, jadi vertikal. Saya contohkan menggunakan XY. Kita klik XY, atau bisa juga kita ketik XY kemudian enter. Kemudian bayangkan bidang potongnya ada di XY, mendatar. Sekarang XY ini kita letakkan di sini misalnya, di titik ini. Kita klik, kemudian enter. Maka objeknya akan terpotong seperti ini. Karena bidang potongnya datar di sumbu XY. Paham ya? Sekarang kita coba gunakan YZ. Kita klik opsi YZ di sini. Bayangkan bidang potongnya ada di sumbu YZ, jadi vertikal. Kemudian YZ ini kita letakkan misalnya di sini, di midpoint. Kita klik enter. Maka objeknya terpotong seperti ini. Selanjutnya kita coba menggunakan metode ZX. Kita klik opsi ZX ini. Kemudian bayangkan bidang potongnya ada di sumbu ZX. Kemudian ZX ini kita letakkan di titik ini misalnya. Kita klik enter. Maka objeknya terpotong seperti ini. Mudah sekali ya, ini sangat mudah dibayangkan untuk metode XY, YZ, dan ZX. Selanjutnya saya jelaskan metode yang lain. Kita aktifkan lagi perintah slash, select object, klik kanan. Sekarang saya jelaskan metode planar object. Planar object ini digunakan untuk memotong objek 3D menggunakan bantuan objek 2 dimensi. Nah, objek 2 dimensi yang bisa kita gunakan adalah circle, ellipse, arc, 2D spline, dan 2D polyline. Karena kita belum punya objeknya, kita buat circle terlebih dahulu. Saya buat circle seperti ini kurang lebih. Kemudian saya move ke atas supaya mudah dilihat. Nah, bayangkan jika circle ini diperluas, pasti akan memotong objek 3D ini. Kurang lebih di area ini akan terpotong. Sekarang kita coba slice objek 3D ini menggunakan circle ini. Caranya kita aktifkan perintah slice, select object, klik kanan, pilih opsi planar object. Kemudian kita klik circle ini, kita klik, kemudian enter. Maka objek ini terpotong. Nah, terpotongnya tepat di depan atau lurus dengan circle yang kita gunakan sebagai planar object. Paham ya? Kemudian saya jelaskan metode yang lain. Kita aktifkan lagi perintah slice, select object, klik kanan. Sekarang saya jelaskan metode surface. Jadi metode surface ini digunakan untuk memotong objek 3D dengan bantuan surface. Jadi nanti surface-nya digunakan sebagai bidang potong. Sekarang kita buat surface terlebih dahulu. Misalnya kita punya surface seperti ini. Nah, seperti ini. Saya move dulu. Seperti ini. Sekarang kita akan potong objek ini menggunakan bidang potong surface ini. Caranya kita aktifkan perintah slice, select objek yang akan kita potong, klik kanan, pilih opsi surface, kemudian klik surface-nya. Kita klik, kemudian enter. Sekarang surface ini kita hapus. Objeknya sudah terpotong seperti ini. Tapi
Jika kita memotong menggunakan metode surface, surface yang kita gunakan sebagai bidang potong harus benar-benar memotong objeknya. Saya undo lagi. Misalnya surface ini tidak benar-benar memotong. Seperti ini. Ini tidak bisa kita gunakan sebagai bidang potong. Kita buktikan, aktifkan perintah slice, select object, klik kanan, pilih opsi surface, klik surface ini. Maka di sini ada peringatan atau notice slice failed for selected solid. Jadi surface ini gagal untuk memotong 3D solid ini karena tidak benar-benar memotong begitu. Kemudian apakah surface-nya harus benar-benar datar? Jawabannya adalah tidak. Jadi surface-nya bisa melengkung, bisa berbelok-belok begitu. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya kita punya surface seperti ini bentuknya. Jadi kita akan gunakan surface ini untuk memotong 3D solid ini. Kita aktifkan perintah slice, select objek yang akan kita potong, klik kanan, pilih opsi surface, klik surface ini. Kemudian enter. Kita hapus surface ini, maka hasil slice-nya seperti ini. Paham ya? Saya undo lagi. Nah, karena jika kita menggunakan opsi surface, surface-nya tidak harus lurus, maka metode surface bisa kita gunakan untuk kasus seperti ini. Ini satu kesatuan objek solid. Jadi di tengahnya ada silinder seperti ini, poros bolong ya. Kemudian di sini ada box. Misalnya kita ingin memisahkan antara box ini dengan silinder ini. Kita bisa gunakan slice dengan metode surface. Caranya seperti ini. Kita buat surface melingkar sesuai dengan diameter poros ini. Cara mudahnya seperti ini. Kita klik modify, kita pilih solid editing, kita pilih perintah copy edges, kemudian kita klik edge di sini, kemudian enter. Kita tentukan nilai displacement-nya, kemudian saya move ke atas ya hasil copy-nya supaya terlihat. Nah, ini hasil copy edges-nya seperti ini. Kemudian circle ini kan sudah pasti diameternya sama dengan silinder ini. Kita bisa extrude menjadi surface sampai melewati objek 3D ini. Kemudian kita slice, kita aktifkan perintah slice, select objek ini, klik kanan, kemudian pilih opsi surface. Kemudian kita klik surface ini, kita klik, kemudian enter. Sekarang kita hapus saja surface ini. Nah, sekarang hasilnya objek ini sudah terpisah antara silinder di tengah dengan box di samping. Ini bisa kita move ke atas seperti ini. Sudah kita pisah menggunakan perintah slice dengan metode surface, begitu. Sekarang saya undo lagi sampai menjadi satu kesatuan lagi. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan lagi. Sekarang saya contohkan menggunakan metode slice yang lain. Kita aktifkan lagi perintah slice, select object, klik kanan. Sekarang saya akan jelaskan metode Z axis. Saat kita menggunakan metode Z axis, kita akan diminta untuk menentukan dua titik. Nah, bayangkan titik pertama adalah titik pertemuan antara tiga sumbu ini, kurang lebih titik ini. Kemudian titik kedua adalah arah sumbu Z. Nah, nanti yang jadi bidang potong adalah XY. Bayangkan seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita pilih opsi Z axis. Kemudian titik pertamanya bayangkan adalah titik pertemuan antara tiga sumbu ini, tapi kita letakkan di sini misalnya. Kita klik di midpoint ini. Kemudian titik keduanya bayangkan ini adalah arah sumbu Z.
Jadi nanti bidang potongnya XY. Jadi bidang potongnya nanti vertikal di area ini, karena Z-nya kita tarik ke sini. Kita klik, kemudian enter. Nah, jadi yang terpotong bagian ini. Agak susah dibayangkan memang. Supaya lebih mudah dipahami, saya pindah saja UCS-nya seperti ini. Titik tengahnya di sini, kemudian arah sumbu Z-nya ke sini. Jadi yang jadi bidang potong adalah sumbu XY. Jadi hasil potongnya seperti tadi. Supaya jelas kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi persis seperti tadi. Aktifkan slice, select object, klik kanan, pilih opsi Z axis. Kita klik titik awalnya di sini. Kemudian titik keduanya di arah sumbu Z. Maka bidang potongnya adalah XY. Kita klik titik keduanya di sini, enter. Yang terpotong bagian ini. Paham ya? Saya contohkan sekali lagi. Aktifkan perintah slice, select object, klik kanan. Pilih opsi Z axis. Misalnya titik pertemuannya ada di sini. Kita klik di sini, kemudian Z-nya kita tarik ke sana, ke atas kiri. Kita klik, kemudian enter. Maka yang terpotong adalah bagian ini. Karena jika UCS-nya kita pindah di sini, Z-nya ke arah ini, bidang potongnya XY, maka yang terpotong ya ini. Semoga bisa dipahami. Nah, seperti ini. Sekarang saya undo lagi sampai sebelum terpotong. Sekarang saya jelaskan metode yang terakhir, yang paling jarang digunakan. Kita aktifkan lagi perintah slice, select object, klik kanan. Metode terakhir adalah view. Jadi view ini digunakan untuk memotong objek dengan bidang potong view saat ini. Nah, view saat ini yang susah dibayangkan. Saya gunakan part ini sebagai bahan praktek. Bayangkan objeknya ini ya, objek nyata. Misalnya saya posisikan seperti ini. Sedangkan view posisinya tetap datar. Jadi misalnya kita slice objek ini menggunakan metode view, kita klik posisi bidang potongnya di sini, kita klik, kemudian enter, maka yang terpotong hanya bagian ini nih. Bingung nggak? Karena view tetap lurus, sedangkan objek ini sebenarnya miring. Sedangkan jika view-nya kita geser seperti ini misalnya, kita slice lagi menggunakan metode view, bidang potongnya kita letakkan di sini misalnya, enter. Nah, yang terpotong seperti ini. Karena view tetap lurus, sedangkan objek miring-miring seperti ini. Jadi posisinya tidak lurus. Supaya kita menggunakan metode view hasilnya lurus, view-nya juga harus lurus. Jadi objeknya kita luruskan dengan view gitu. Caranya kita gunakan view di sini. Misalnya front. Sekarang kita potong objek ini menggunakan metode view. Bidang potongnya misalnya kita klik di 3D center di sini. Kemudian enter. Maka hasil potongnya lurus seperti ini. Karena view-nya lurus, partnya juga kita luruskan dengan view begitu. Paham ya? Tapi kalau tidak paham juga tidak apa-apa, karena memang metode view ini jarang digunakan, dan saya juga hampir tidak pernah menggunakan slice dengan metode view. Ya, karena memang susah dibayangkan, apalagi untuk posisi yang miring seperti ini misalnya. Yang sering digunakan adalah metode XY, YZ, dan ZX atau 3 point. Itu paling sering digunakan. Oke ya, kurang lebih seperti itu tutorial cara menggunakan perintah slice di aplikasi AutoCAD. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.